Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke wilayah Israel Utara. Dalam sehari perlawanan yang didukungkan itu menyerang belasan target. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Jumat 23 Agustus 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, unit media militer Hizbullah merilis 15 pernyataan yang merinci operasi berbeda terhadap aset Israel. Serangan awal, Hizbullah menargetkan pangkalan militer kontrol lalu lintas udara Meron dengan senjata yang tidak disebutkan namanya. Pihak perlawanan mengonfirmasi serangannya menghancurkan spyware yang terpasang di situs tersebut. Selanjutnya, unit artileri Hizbullah menembaki lokasi militer Al-Malikiyah. Siang harinya mereka menyerang posisi pasukan pendudukan Israel di dekat perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah kemudian melancarkan 2 serangan sebagai respon terhadap serangan Israel yang menargetkan warga sipil di Lebanon. Yang pertama, pejuang Lebanon menembakkan salvo roket jenis Grad ke barak Yiftah. Sedangkan kedua, perlawanan menembakkan salvo roket secara berkala ke kota pendudukan Kiryat Simona. Sejumlah rudal menghantam rumah pendudukan hingga terbakar hebat. Pasukan perlawanan di Palestina diduga memasang sejumlah kamera pengawas untuk mengintai pergerakan tentara Israel di jalur Gaza. Dengan alat tersebut mereka mampu menargetkan musuh dari jarak jauh hingga meledakkan posisi IDF. Dugaan ini disampaikan pasukan pendudukan Israel setelah sejumlah tentara Israel diledakkan di dalam gedung pada Jumat 23 Agustus 2024. Seorang prajurit cadangan tewas dan beberapa lainnya terluka oleh alat peledak yang diledakkan oleh pasukan Hamas di kota Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Sersan 1 Evyatar Atwar 24 tahun yang berasal dari Batalion 6310 Brigade Yerusalem dari Ros Hayin. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit cadangan mencapai sebuah gedung di Zaitun. Setelah itu mereka mulai menggeledahnya. Saat 4 prajurit dari pasukan tersebut memasuki gedung tersebut, sebuah alat peledak yang ditanam di dinding luar gedung meledak. Ledakan itu melukai mereka yang berdiri di luar gedung, bukan mereka yang berada di dalam. Setidaknya 4 tentara lainnya terluka parah dan 3 lainnya terluka sedang. Militer meyakini bahwa anggota Hamas telah memasang kamera di gedung tersebut, kemudian meledakkan bom setelah mengidentifikasi pasukan di daerah tersebut. Brigade Al-Qassam terus menghadang pasukan pendudukan Israel, khususnya di daerah Al-Balah di tengah jalur Gaza. Sejumlah tentara Israel diklaim terbunuh setelah terkena ladang ranjau perlawanan. Brigade Al-Qassam disebut meledakkan ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya di sejumlah kendaraan pendudukan. Tanya itu mereka juga memasang jebakan di peralatan teknik di kawasan lokasi militer sebelah timur daerah Al-Balah. Dikutip dari Al-Mayadin, lokasi itu merupakan tempat helikopter Israel mendarat untuk operasi evakuasi. Di wilayah yang sama, Brigade Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan rudal Al-Yasin 105. Serangan serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka menembakkan peluru anti lapis baja ke pengangkut personel Nimr Israel di lingkungan Tal Al-Sultan sebelah barat Rafah. Selain itu, pertemuan dan kendaraan pendudukan di Poros Netzarim juga diserang dengan 2 rudal 107 dan mortir kaliber berat. Sementara Martir Al-Aqsa dan Brigade Salah al-Din Al-Nasir, sayap militer Komite Perlawanan Populer melakukan serangan gabungan. Keduanya menargetkan pertemuan pasukan Israel di Deir Al-Balah Timur dengan mortir reguler 60 mm. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.